Ibu-ibu, bisa kita mulai? Baik, mari kita siap-siap semuanya. Bapak-bapak yang di belakang, bisa kita mulai? Bisa ya? Kalau bisa, saya undang untuk maju ke depan, silahkan. Pak Dwi, Pak Wito, Pak Gun-Gun, Pak Marsono. Ini mumpung sekali-sekali kita belajar ngaji, kita konsentrasi, kita lupakan HP, karena kadang-kadang HP itu bisa menjadi pengganggu kita ketika kita mencari ilmu. Jadi pastikan HP lepas dari tangan kita. Musawir lagi menerjemahkan itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Dan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kita masih bisa hadir di dalam majelis ilmu malam hari ini di Masjid Westol yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Afrianto insya Allah malam hari ini. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan semua pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kita berdoa semoga kita semuanya nantinya akan mendapatkan sholawat dari Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sebelum pengajian malam hari ini kita mulai, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah bahwa besok siang insya Allah di masjid sini akan ada manasik haji. Ahad, maksud saya hari Ahad. Itu ada manasik haji yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Gun-Gun. Bagi semuanya yang sudah mendaftar, dimohon kehadirannya untuk bisa ikut. Dan bagi semuanya yang tertarik untuk haji, dimohon kehadirannya juga untuk bisa ikut. Semoga dengan keikutan kita semuanya, kita bisa lebih dekat kepada haji insya Allah. Dan bagi kita semuanya yang sudah, diharapkan juga bisa ikut, supaya kita bisa mendoakan mereka dan juga bisa tertular untuk kembali ke tanah suci insya Allah. Malam hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, insya Allah Ustadz Afrianto akan berbagi ilmu dengan kita semuanya. Untuk itu mari kita konsentrasi, kita lupakan hal-hal yang lain termasuk HP yang menjadi distraktor kita semuanya. Insya Allah kita full konsentrasi mendengarkan Ustadz Afrianto insya Allah. Silakan Pak Anto. Ya, HP-nya buat catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan atau memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Surat At-Tolak ayat 2. Ikhwah, saudara-saudari, Bapak Ibu sidang jamaah Westol rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gitu ya kalau di acara-acara pesantren kilat kan diajarkan. Ya alhamdulillah luar biasa, malam ini kita bisa berkumpul di sini kembali, bertemu bertatap muka dengan saudara-saudari kita yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah SWT, saling menguatkan satu sama lain
terutama dalam hal keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keselamatan tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Pak Sumarsono tadi, malam ini malah lebih banyak ustadznya nih daripada umatnya. Ya, tapi karena sudah di apa ya, di dijebak dalam tanda kutip ya oleh Pak Bambang dalam kebaikan, saya mesti menyampaikan 1-2 ayat pada malam ini untuk mengingat-ingatkan kita semua. Ayat yang sudah sering kita dengar ya, mengulang-ulang di antara janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa ya, dalam surat At-Tolak itu. Di antara penggalan ayat ini adalah bahwa Allah berjanji kepada orang yang bertakwa untuk memberi solusi dari setiap permasalahannya. Bapak Ibu, itu di antara keyakinan kita bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ya, ada panjang, ada pendek. Dan kalau ada masalah, keyakinan kita juga adalah pasti Allah ciptakan solusinya. Kalau ada penyakit, pasti Allah juga sediakan obatnya. Nah, kemudian masalahnya adalah kemudian apakah atau bagaimana kita mendapatkan solusi dari permasalahan kita. Ya, masalah pasti ada ya dalam hidup. Bahkan hidup itu sendiri adalah masalah itu gitu. Untuk itulah seorang bayi menangis ketika dia terlahir, ya. Para psikolog, para ulama itu mendefinisikan tangisan bayi saat dia lahir itu adalah karena dia masuk ke dunia yang penuh dengan masalah. Ya, ke dunia yang penuh dari masalah. Sebelumnya kan dia dalam rahim ibunya yang semuanya tersedia, tidak ada problem sama sekali. Kalau makan ya sudah tersedia makan, ya makanan ya supi oleh ibunya dan seterusnya. Nah, sekarang terlahir ke dunia. Dan saya yakin kita semua merasakan masalah itu besar atau kecil ya, diungkapkan atau tidak, semua kita punya masalah. Baik di level individu, di keluarga kita, kadang kita bermasalah dengan istri kita sendiri, kadang kita bermasalah dengan anak-anak kita, bahkan ada anak yang tidak bersapaan dengan orang tuanya, begitu ya. Kadang kita bermasalah dengan teman-teman kita, teman pekerjaan kita, atau kalau yang student itu kadang bermasalah dengan supervisornya gitu ya. Tersinggung, tersentuh. Ya. Atau tidak hanya sekedar masalah dengan supervisor, kadang itu masalah student itu yang paling berat adalah menemukan ide apa yang akan ditulis. Itu jauh lebih berat daripada masalah dengan supervisor gitu. Nah, ya intinya masalah-masalah itu membuat kita berat, membuat kita kadang stres, bahkan karena masalah itulah kadang orang kehilangan harapan ya, untuk hidup, sehingga akhirnya ada yang memilih ekstrim, bunuh diri dan sebagainya. Saya yakin bunuh diri diawali dengan satu masalah. Nggak ada orang yang tiba-tiba bunuh diri gitu ya, lagi happy-happy bunuh diri lah gitu ya, nggak mungkin. Pasti berawal dari masalah-masalah itu. Tapi bagi seorang yang beriman, yang bertakwa, kita kembali ke ayat ini, Allah udah janji, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kemudian Allah berjanji akan berikan jalan keluar dari masalahnya itu. Yaj'al lahu makhraja. Nah, Bapak Ibu, kemudian di sini kan Allah cuma sebut takwa ya. Tentu kita ingin lebih definitif, ingin lebih praktis, seperti apa sih bentuk usaha kita agar mendapatkan jalan keluar dari masalah itu. Maka kita ingat satu hadis yang panjang yang juga sudah sering kita dengar, yaitu kisah tiga orang sahabat yang terperangkap di dalam goa. Kan udah pernah mendengar cerita ini kan? Dari hadis Abdullah bin Umar itu yang panjang sekali, saya nggak hafal malah hadisnya karena saking panjangnya. Tapi inti ceritanya adalah ada 3 sahabat yang terperangkap di dalam gua. Ya mereka melakukan sebuah perjalanan, kemudian karena capek, kemudian tidur di dalam gua. Tapi karena sedang tertidur itu, kemudian tiba-tiba ada yang runtuh, kemudian mulut gua itu ditutup oleh
batu besar sehingga mereka nggak bisa keluar. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana bisa mereka keluar? Mereka berembuk bertiga. Kita ini lagi terperangkap di sini, gimana supaya kita bisa keluar dari gua ini. Dan salah seorang di antara mereka mengatakan, sepertinya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita ingat kira-kira apa amalan terbaik yang pernah kita lakukan dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amalan itu bisa menjadi jalan keluar bagi kita untuk keluar dari gua ini. Ya, sebagai wasilah begitu. Nah, akhirnya kan salah seorang kemudian mengingat salah satu amalannya. Pada waktu itu dia bercerita bahwa suatu hari dia pergi ke satu ke rimba belantara mencari makanan untuk ibunya. Dia biasanya menghidupi orang tuanya dan kemudian dia selalu memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Nah, hari itu dia mendapatkan satu atau dua botol susu yang dia niatkan untuk diberikan terlebih dulu kepada orang tuanya, kepada ibu bapaknya. Kebiasaannya dia adalah dia tidak akan memberikan yang dia dapatkan itu kepada orang lain sebelum dia memberikan kepada ibu bapaknya. Nah, saat dia pulang, dia agak terlambat pulang pada malam itu. Sehingga ibu atau bapaknya itu sudah tertidur saat dia pulang. Nah, sebenarnya ya waktu itu karena sudah tidur pulas ya, kalau dia mau milih misalnya ya udahlah saya juga ikut tidur, toh ibu bapak saya sudah tidur, dia tidak memilih itu. Karena niatnya adalah bagaimana hal terbaik ini diberikan sama ibu bapaknya, sehingga akhirnya dia menunggu orang tuanya bangun dari tidurnya sampai sudah datang fajar ya, diceritakan dalam hadis itu. Ya. Nah, setelah itulah sampai fajar itu saking lama menunggunya, kemudian susu itu kemudian diberikan sama ibunya. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau Engkau anggap ini sebagai sebuah kebaikan, ya, bakti seorang anak kepada orang tua, maka berikanlah jalan keluar bagi kami dari goa ini. Maka disebutkan dalam hadis itu, setelah itu pintu atau mulut goa itu batunya bergeser sedikit. Tapi belum bisa keluar juga, cuma sudah ada kelihatan cahaya dari pintu itu. Nah, orang yang kedua kemudian mengingat satu hal menurut dia yang pernah dia lakukan begitu ya. Nah, dia kemudian menyampaikan, ya Allah, suatu hari saya pernah jatuh cinta kepada sepupu saya atau anak paman saya. Ya. Saya suka sekali dengan dia, tapi ketika saya ungkapkan cinta saya kepada dia, saya ditolak begitu. Ya, artinya cintanya nggak berbalas. Dan dia kemudian, tapi dia tetap punya keinginan untuk menikahi perempuan ini atau menginginkan perempuan itu. Sampai dia cari akal gimana caranya gitu. Orang kalau udah cinta mati itu kan, ya istilahnya, ya kreatifnya muncul gitu ya, kreativitasnya muncul. Kalau di kampung-kampung mungkin ya sampai pakai pelet gitu ya. Iya, ya itu dia, cinta ditolak dukun bertindak gitu ya. Nah, tapi yang dia ini ternyata bukan begitu. Jadi ketika dia cinta ini ditolak, yang dia punya kelebihan harta ya, materi. Nah, perempuan yang dia cintai tadi itu suatu saat membutuhkan bantuan. Sampailah kemudian ya meminta bantuan kepada pemuda ini. Nah, kemudian memanfaatkan kesempatan. Oke, kamu saya bantu, tapi ya setelah itu kamu mau sama aku, kira-kira begitu. Nah, ya perempuan ini kalau dalam keadaan tertekan ya, dalam keadaan sangat membutuhkan, ya dia ya seperti menyerah ya kepada lelaki ini. Ya kayak cerita Datuk Maringgi lah dalam batas-batas tertentu ya. Tahu ya cerita Datuk Maringgi dengan Siti Nurbaya itu kan dia nggak mau sebenarnya sama Datuk Maringgi itu. Tapi karena ibunya dalam terlilit hutang ya mau apa lagi gitu kan. Nah, laki-laki ini kayak Datuk Maringgihnya itulah gitu. Namun ya ketika lelaki ini akan memanfaatkan kesempatan ini, ya pada detik-detik dia akan memanfaatkan kesempatan memaksa perempuan ini untuk berhubungan badan dengannya. Perempuan ini kemudian mengingatkan, takutlah engkau kepada Allah pencipta kita. Maka setelah itu lelaki itu kemudian tersadar, kemudian dia mengucap astagfirullahalazim.
Dan setelah itu dia nggak jadi ya memanfaatkan kesempatan itu. Padahal ya kesempatan situasi sudah memungkinkan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak jadi memanfaatkan momen itu. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbal Alamin, kalau engkau anggap ini sebagai sesuatu amal yang engkau terima, maka bantulah kami keluar dari goa ini. Maka di hadis itu disebutkan pintu goa sedikit terbuka. Tapi tetap aja juga belum bisa keluar ya. Nah, kemudian orang yang ketiga kemudian juga mengingat satu amal yang dia lakukan, yaitu ketika dia memiliki satu bisnis lah, satu usaha dan memiliki beberapa pekerja. Nah, ada satu orang pekerja yang tidak mengambil upahnya, ya, entah karena apa dia tinggalkan aja itu upahnya. Ya kayak kita lah di sini mungkin ya ada tax return gitu ya, pulang ke Indo nggak diambil gitu ya. Nah, yang hebatnya sama pemerintah di sini kan tetap dijaga ya, tetap dijaga. Kalau kita masuk ke sistem tuh masih ada, yang nggak hilang gitu, nggak ada gayus-gayus tertentu ya misalnya di sini kan. Nah persis yang dilakukan ini lelaki yang satu ini begitu. Jadi dia punya karyawan yang tidak ngambil upahnya, tapi upahnya itu dia simpan baik-baik. Bahkan upahnya itu kemudian dia putar gitu ya, dia putar sehingga kemudian upahnya yang tadinya mungkin dalam angka tertentu sudah beranak pinak gitu ya, artinya sudah banyak asetnya. Nah suatu hari ya lelaki ini balik ke Australia kira-kira begitu ya, kemudian mau klaim tax returnnya kira-kira begitu. Nah balik ini ke bos ini, hey dulu kalau saya belum ambil upah saya Pak gitu ya, nah sekarang saya mau datang ngambil upah saya gitu. Kemudian dia bilang, oh iya ini upah kamu. Kemudian dia katakan, tapi upah kamu ini sudah jumlahnya segini karena saya putar gitu. Nah, terus lelaki itu bilang, oh kalau gitu iya saya ambil ya Bapak. Oke katanya, diambil. Kemudian diberikan semuanya. Nah dalam hadis itu dikatakan bahwa lelaki itu mengambil semuanya tanpa memberikan satu peser pun kepada bosnya tadi itu. Jadi ini orang juga ini ya, memang haknya dia sih. Cuma mungkin kita bilang, wah ini tega banget gitu ya. Tapi dia ikhlas, ya dia ikhlas. Dia juga nggak merasa nggak komplain di belakang nih. Ini orang nggak mau tahu berterima kasih, nggak ngomel dia. Ya diberikan karena memang itu haknya dia gitu. Nah kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah kalau engkau anggap ini suatu kebaikan maka bantulah kami keluar dari gua ini. Dan dalam hadis itu disebutkan setelah itu pintu gua terbuka full dan mereka bisa keluar dari gua itu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kalau kita kembali kayak tadi itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja itu, ini barangkali beberapa bentuk ketakwaan yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini. Bagaimana keluar dari permasalahan kita. Terkunci di gua itu satu contoh problem yang kita hadapi begitu. Ya, dan definisinya bisa macam-macam tadi kan, ya sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Nah, kalau kita balik ke cerita ini, barangkali kita bisa temukan beberapa intisari ya, mereka yang membuat saudara-saudara atau lelaki bertiga ini bisa keluar dari dalam gua itu. Yang pertama usaha itu sendiri. Jadi kalau kita problem adalah berusaha mencari jalan keluar, jadi tidak menyerah. Ya, kalau ya kita lihat tadi, yang pertama mereka usahakan adalah berdiskusi, ya, berembuk, ini gimana caranya agar kita bisa keluar. Jadi ada dialog, ada diskusi, ada amal jama'i kira-kira begitu di antara mereka bertiga. Jadi mereka tidak nyerah, mereka tidak kemudian kehilangan harapan. Ya, karena kalau mereka kehilangan harapan, ya rasa nggak mungkin nih batu sebesar ini gitu ya. Udahlah kita tunggu aja takdir gitu ya. Maka mungkin aja mereka sudah menemui ajal mereka di sana. Tapi mereka tidak menyerah, ya mereka tetap berusaha yang mereka bisa. Ya salah satunya ya berdoa itu. Ya kan, jangan lupa Bapak Ibu bahwa doa itu bagian dari usaha itu sendiri. Bahkan itu menjadi salah satu usaha yang menjadi kunci dari segala usaha sesungguhnya. Karena keyakinan kita, betapapun siapapun kita, betapapun hebatnya kita kan, tapi yang kemudian memberi jalan keluar itu kan ya Allah SWT kan, begitu keyakinan kita. Makanya ada ungkapan,
Jangan khawatir dengan seberapa besar pun masalah kamu, ya, seberapa berat pun masalah kita. Yang paling penting adalah kembalikan semua kepada Allah SWT yang maha besar. Di hadapan Allah yang maha besar itu, sebesar apapun masalah menjadi kecil. Sekali lagi, betapapun besarnya masalah, kita adukanlah kepada Allah yang maha besar. Karena di hadapan Allah yang maha besar, sebesar apapun masalah maka dia menjadi kecil. Maka itu berdoa menjadi satu hal yang wajib kita lakukan dalam konteks mencari jalan keluar dari masalah kita. Itu yang pertama, ya, berusaha dalam bentuk itu tadi, beramal jama'i dan berdoa. Kemudian yang kedua adalah, ya, kita lihat cerita itu, tiga cerita itu. Ya, dari cerita pertama kita dapat pelajaran tentang, ya, berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau kita ingin keluar dari permasalahan kita, pastikan berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita. Kalau mau lebih spesifikkan lagi, ke ibu kita. Coba baca buku ini, ya, buku 7 Keajaiban Rezeki karangan Ipo Santoso itu. Mungkin dulu kita pernah hadir dalam acara trainingnya di Melbourne. Itu dia sebut kalau ingin kaya katanya, maka jangan lupa dengan 2 bidadari. Ya, bidadari pertama adalah ibu kita, bidadari kedua adalah istri kita. Ya, bagi bapak atau suami ini. Berbuat baiklah kepada 2 bidadari ini, maka insya Allah Allah akan lapangkan rezeki kita. Maka dalam konteks ini, kalau saya memahami, berbuat baiklah kepada 2 perempuan ini, maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar pada permasalahan kita. Makanya bagi kita yang student ini kan, yang lagi mumet, yang mikirin tesis dan segala macam, teleponlah emak kita itu, ibu kita itu di kampung. Ya, panggil siapapun itu, kemudian ceritakan, ya, kondisi kita. Dan pasti mereka senang, ya, dapat telepon dari anaknya. Kemudian yang kedua juga mohon doa kepada mereka. Ya. Ya, karena ya doa ibu mustajab, ya, kita udah tahu itu semua. Cuma kadang kita lupa nih meminta doa kepada orang yang sangat dekat seharusnya dengan kita. Nah, termasuk juga kepada istri tentu. Ya, jadi berbuat baik kepada orang tua sebagaimana dicontohkan oleh lelaki tadi, yang dia tidak akan memberikan apapun kepada orang lain dulu kecuali kepada orang tuanya. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada orang tuanya. Makanya kalau kita misalnya pulang kampung bawa oleh-oleh gitu, ya, make sure bahwa oleh-oleh yang kita berikan itu adalah oleh terbaik untuk orang tua kita. Ya kan? Kalau beli pakaian itu pakaian terbaik untuk mereka. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang kan kita lupa, ya. Malah kadang kawan-kawan di kantor kadang lebih kita dahulukan, yang kita pikirkan daripada ibu kita sendiri. Ya kan terbalik begitu. Seharusnya kan enggak begitu. Ya, bukan masalah bahwa ibu kita kan udah kaya, bisa jadi ya alam bawah sadar kita mengatakan begitu. Ibu kan enggak butuh gitu, ya. Ibu kan udah punya semua lah, kira-kira begitu. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah bakti kita kepada mereka. Begitu. Ya, nah, itu yang pertama, ya, dari kisah lelaki yang pertama. Kemudian dari yang kedua itu, ya, kisah tentang menjauhi maksiat, takut kepada Allah SWT. Ya, takut kepada Allah SWT. Bahwa Allah akan memberikan bantuan ketika kita dekat dengannya. Dan sungguh sangat banyak kisah-kisah yang lain yang kita dapatkan, yang kita baca dari sejarah, dari kisah-kisah sahabat dan para rasul itu, bahwa kedekatan mereka dengan Allah lah, ketika mereka jauh dengan maksiat dan dekat dengan Allah lah, yang akan mendatangkan bantuan, ya, bantuan dan pertolongan Allah SWT. Ya, sebagaimana kisah perang Badar misalnya kan. Ya, perang Badar itu dalam keyakinan kita yang membuat sahabat menang itu, ya, kita yakin hanyalah kedekatan mereka dengan Allah SWT. Ya. Bahkan ketika Rasul berdoa itu kan, doa Rasul itu, ya, sudah doa yang kita ini, ya, kita satu sisi itu menggambarkan kedekatan Rasulullah dan para sahabat dengan Allah SWT. Sisi lain juga mengatakan betapa kualitas mereka dengan Allah SWT. Ya, Rasul itu kan sampai berdoa begini kan saat perang Badar itu. Ya Allah, andaikan kami ini kalah pada saat ini, ya, habis misalnya kami ini kalah pada perang pada saat ini, maka tak akan ada lagi umat yang akan menyembahmu, ya Allah. Ya, kira-kira begitu. Artinya begitu yakinnya, ya, Rasul, tentu, ya, Rasul yakin dan juga para sahabat, ya, dengan
dengan pertolongan Allah kemudian sampai dalam tanda kutip ngancam sikit gitu ya. Orang kalau berani ngancam meminta sesuatu itu pasti sangat dekat. Ya. Kita kadang kan dengan teman kita ya minta tolong gitu ya. Kemudian kita selipkan kalimat ngancam dalam tanda kutip itu karena kita tahu dia itu pasti mau nolong kita gitu. Ya kan? Kalau enggak mungkin kita akan dimarahi gitu kan. Ya. Nah, begitu juga kisah perang Badar itu. Nah, Bapak Ibu, ya kalau kita balik ke permasalahan kita tadi itu, mari kita periksa hubungan kita dengan Allah SWT. Karena permasalahan itu dari kacamata sufi kan, itu sebenarnya refleksi dari dekat atau jauhnya kita dengan Allah SWT. Ya, makanya kalau kita misalnya kehilangan sesuatu, kalau saya tuh selalu membiasakan begitu, misalnya tiba-tiba kena lampu merah misalnya kan, ini apa sih dosa saya kemarin gitu. Kita tahu persis lampu merah ada di sana, atau misalnya ada speeding, ada tanda-tandanya kan, ada speeding kamera gitu, tahu. Tapi kenapa tiba-tiba kita lupa dalam detik itu dan klik kena, ya kan? Maka kemudian saya bilang, ini zakat saya udah saya keluarkan ya bulan ini. Saya periksa selalu begitu. Ya, gitu. Ya. Nah, kan juga ya ada lagi dari janji Allah kan intan surullah yang surkum, barang siapa yang menolong agama Allah maka Allah pasti akan menolong mereka. Ya, termasuk yang mencarikan jalan keluar dari permasalahan mereka. Kemudian yang ketiga, dari kisah ketiga itu saya pikir salah satu kata kuncinya dari kisah ketiga itu adalah amanah. Ya. Bagaimana si bos ini menjaga amanah karyawannya tadi itu. Itu duit dia tidak apa-apain, dalam makna dia tidak makan ya, tidak habisin duit itu, justru dia jaga baik-baik, malah makin melimpah, makin banyak gitu. Ya, kata kuncinya adalah seorang yang amanah dengan apa yang dia orang titipkan kepada mereka. Maka kalau misalnya kita lihat permasalahan yang ada pada diri kita, bisa saja itu karena amanah yang dipikulkan ke kita tidak lakukan dengan baik. Misal, kalau kita bermasalah dengan anak kita, sangat mungkin disebabkan karena amanah yang seharusnya dilakukan sebagai bapak, sebagai ibu nggak kita lakukan dengan baik, sehingga muncul problem. Kadang kita lupa kalau saat memarahi anak gitu ya, kita cenderung menempatkan masalah itu lebih ke dia. Padahal dari kacamata leadership, kalau ada problem dengan orang-orang yang dia pimpin, sebenarnya masalah itu terutama adalah pada leadernya. Ya, jadi kalau ada problem dengan anak, sebenarnya yang perlu ditanyakan, Bapak udah menjalankan amanahnya dengan baik atau belum? Ya, kemungkinan besar itu penyebab karena Bapak belum menjalankan fungsinya dengan baik. Kalau bapaknya sudah menjalankan fungsi dengan baik, maka insya Allah problem dengan anak itu bisa diminimalisir. Ya, problem dengan istri bisa diminimalisir. Karena kadang-kadang masalah dengan istri kan karena mungkin istri nggak happy dengan kita ketika dilihat kita tidak menjadi amir atau menjadi pemimpin yang baik di mata dia, sehingga dia komplain dan sebagainya. Walaupun tidak hanya itu penyebab, tapi mungkin saja lebih banyak karena itu. Nah, kalau kita mau melebarkan problem lebih banyak ya di luar kita, apalagi di level negara dan sebagainya, terjadinya problem di masyarakat kita, kemiskinannkah itu namanya ya, keterbelakangan secara pendidikan dan sebagainya, ya salah satu kuncinya juga adalah amanah dari kepemimpinan itu. Maka kalau mau keluar dari problem-problem masyarakat dalam bentuk yang kita sebut tadi itu, jalan keluar mau tidak mau kita harus mencari pemimpin yang amanah. Nah, inilah sekarang tantangannya, siapa yang amanah itu. Kalau partai ada sih yang namanya amanah, tapi Allah alam dengan pemimpinnya. Sampai demikian ya, hanya sekedar refleksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz Anto. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi dari Ustadz Anto. Yang namanya PhD memang berpikirnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang menurut kita tidak pernah ada nilainya, ternyata ada nilainya. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa mereka melakukan usaha di dalam gua ketika mereka tidak bisa melakukan usaha apapun. Tapi dasar orang PhD, jadi dikatakan bahwa berembuk itu adalah usaha. Padahal kalau kita lihat yang namanya usaha itu melakukan usaha
Artinya kita keluar effort yang luar biasa dan kita lakukan mungkin dengan mendorong-dorong batu itu sampai berkeringat, mungkin itu namanya usaha. Tapi kalau mereka hanya berembuk, itu agak susah dikatakan itu sebagai sebuah usaha. Tetapi bahwa mereka berdoa itu iya. Tapi kalau doa itu dianggap sebagai usaha, maka iya. Tetapi sunatullahnya memang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Artinya ketika kita mengharapkan sesuatu, memang Allah menunggu sampai kita melakukan usaha yang maksimal terlebih dahulu. Kita bisa ingat cerita bagaimana istri Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail, ketika anaknya nangis dan ibu ini tidak punya air susu dan ingin memberikan air minum, maka dia mencari ke sana kemari dari sofa ke marwah, lari sampai 7 kali dan tidak mendapatkan apapun. Tapi Allah melihat usaha itu dan akhirnya Allah berikan air yang akhirnya sampai sekarang kita sebut Zam-Zam. Kemudian kita ingat juga bagaimana Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau habis melahirkan Nabi Isa dan tentu saja kelaparan, tidak punya energi apapun dan butuh makanan tentu saja, tapi Allah tidak langsung kirimkan makanan, padahal Allah bisa berikan makanan langsung. Tetapi Allah firmankan kepada Siti Maryam untuk menggoyang-goyangkan pohon. Akhirnya berjatuhanlah buah-buahan itu dan itu yang menjadi rezeki dia saat itu. Bapak Ibu sekalian, ada 3 informasi penting sebetulnya yang disampaikan oleh Ustadz Anto terkait dengan hadis panjang tadi. Saya yakin Bapak Ibu sekalian masih ingat bahwa yang pertama untuk bisa mendapatkan bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, itu yang pertama adalah bakti kepada orang tua, dan yang kedua adalah menjauhi maksiat, dan yang ketiga tadi itu adalah sifat amanah. Kalau kita bisa keep ketiga sifat itu ada pada diri kita, maka insya Allah pertolongan Allah akan dekat. Nah, sekarang kita sampai pada waktunya untuk tanya jawab. Tapi sebelumnya saya memberikan komentar dulu. Ternyata kalau mendengarkan pengajian tanpa ada iPad, tanpa ada HP itu bisa sangat tawaduk dan bisa sangat konsentrasi, khusyuk, dan semua ilmu relatif jauh lebih masuk dibandingkan kalau kita ada HP. Kadang-kadang ada Facebook masuk, ada email masuk, ada SMS masuk, ada WhatsApp masuk, pecah konsentrasinya. Sekarang silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, Pak Anto insya Allah siap untuk menjawabnya. Sepertinya Pak Adi mau tanya, silakan Pak Adi. Nunggu dari ibu-ibu dulu katanya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kita masuk pada acara ramah tamah setelah ini. Kita akhiri. Baik, kalau begitu sudah jam 9:15. Kita santai-santai acaranya. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman buat ibu-ibu sekalian bahwa pada saat fundraising halal bihalal kemarin untuk Egypt itu terkumpul 11.500, alhamdulillahirabbil. Terima kasih untuk ibu-ibu terutama dan untuk bapak-bapak semuanya. Dan uang itu alhamdulillah sudah kita kirimkan melalui aksi cepat tanggap Mesir di Indonesia. Di Indonesia insyaallah. Semoga amal kita semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita petik nanti di hari akhir insyaallah.